Selamat malam, shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena kasih dan penyertaan-Nya yang telah memimpin kita sepanjang hari ini. Saat malam tiba, marilah kita menenangkan hati, meninggalkan segala kesibukan, dan membuka diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan iman kita. Kiranya Roh Kudus bersama dengan masing-masing agar renungan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Pada malam ini kami datang ke hadapan-Mu untuk bersekutu dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kehendak-Mu, serta menerima berkat rohani dari Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Iman dalam Sejarah yang Diilhamkan. Ayat renungan diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit." Para ahli ilmu geologi mengakui telah mendapatkan bukti dari bumi ini sendiri bahwa bumi ini jauh lebih tua umurnya dari apa yang diajarkan oleh tulisan Nabi Musa. Tulang-tulang manusia dan binatang-binatang, sebagaimana alat-alat peperangan, pohon-pohon yang sudah membatu, dan lain sebagainya, yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini, atau yang telah ada sejak ribuan tahun, telah ditemukan. Dan dari hasil-hasil penemuan ini, diambil kesimpulan bahwa bumi ini telah dihuni lama sebelum masa seperti yang telah dinyatakan dalam catatan tentang penciptaan dalam Alkitab. Dan penduduknya itu adalah makhluk-makhluk yang ukurannya jauh lebih besar daripada manusia yang hidup sekarang ini. Dalih seperti ini telah menyebabkan banyak orang yang mengakui percaya akan Alkitab telah berpendapat bahwa hari-hari penciptaan itu merupakan satu jangka waktu yang lama dan tidak terbatas. Tetapi terpisah dari sejarah Alkitab, ilmu bumi geologi tidak dapat membuktikan apa-apa. Mereka yang mendasarkan pendapatnya atas penemuan-penemuan tersebut tidak mempunyai pemikiran yang pasti tentang ukuran manusia, binatang-binatang, dan pohon-pohon sebelum air bah, ataupun tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada waktu itu. Barang-barang kuno yang diketemukan di dalam bumi ini memang memberikan bukti tentang suatu keadaan yang coraknya berbeda dalam banyak hal dari keadaan sekarang ini. Tetapi kapan waktunya keadaan tersebut berlaku hanya dapat dipelajari dari sabda yang diilhamkan itu. Di dalam sejarah tentang air bah, firman Allah telah menjelaskan apa yang tidak akan pernah dapat diterangkan hanya oleh ilmu geologi saja. Pada zaman Nuh, manusia, binatang-binatang, dan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada yang ada sekarang ini telah terpendam, dan dengan demikian telah terpelihara sebagai satu bukti kepada generasi mendatang bahwa orang-orang pada zaman Nuh telah dibinasakan oleh air bah. Tuhan menghendaki agar penemuan-penemuan akan benda-benda tersebut dapat meneguhkan iman dalam sejarah yang diilhamkan itu. Tetapi manusia dengan dalihnya yang sia-sia jatuh ke dalam kesalahan yang sama seperti halnya orang-orang pada zaman sebelum air bah. Perkara-perkara yang diberikan Allah kepada mereka sebagai satu keuntungan telah diubahkan menjadi satu laknat dengan menyalahgunakannya. Adalah salah satu usaha iblis
untuk menuntun manusia agar menerima dongeng orang-orang yang tidak percaya. Karena dengan demikian, ia dapat mengaburkan hukum Allah yang sebenarnya jelas, serta mengeraskan manusia untuk memberontak terhadap pemerintahan ilahi. Usahanya itu terutama sekali diarahkan terhadap hukum yang keempat. Oleh karena hukum ini dengan jelas menyatakan adanya Allah yang hidup, Khalik pencipta langit dan bumi. Usaha yang terus-menerus diadakan untuk menerangkan bahwa terciptanya bumi ini adalah diakibatkan oleh sebab alamiah, dan pendapat manusia diterima sekalipun oleh orang-orang yang mengaku dirinya Kristen untuk menentang ajaran-ajaran Alkitab yang jelas itu. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 1, halaman 121 sampai 123. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca dan renungkan malam ini. Tentang iman dalam sejarah yang diilhamkan. Terima kasih karena melalui kisah-kisah dalam Alkitab, Engkau mengajarkan kami untuk tetap percaya, taat, dan berharap kepadamu dalam segala keadaan. Tolonglah kami agar iman kami semakin bertumbuh dan tetap teguh di tengah berbagai tantangan kehidupan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan bergumul. Jamalah mereka dengan tangan kasih-Mu. Berikan kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan seturut dengan kehendak-Mu. Pulihkanlah tubuh, jiwa, dan roh mereka, sehingga mereka dapat kembali memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga ke dalam pemeliharaan-Mu. Kiranya kasih, damai sejahtera, dan persatuan senantiasa memenuhi setiap rumah tangga. Berkati orang tua, anak-anak, dan seluruh anggota keluarga agar tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Saat kami akan beristirahat malam ini, kami mohon sertai dan lindungi kami. Berikan tidur yang nyenyak, pulihkan kekuatan kami, dan bangunkan kami esok hari dengan tubuh yang segar, serta hati yang penuh syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.